Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Ini adalah Xpeng X9 yang facelift 2026 ini. Baru aja facelift masuk Indonesia, baru grass, brand new. Ini, Mang. Siap. Enggak main pejabat-pejabatan lagi. Enggak. Kali ini kita ngebahas mobil ini murni nih. Kita bahas mobil ini murni. Tumben baik, soalnya yang waktu itu emang cocok emang orang baik. Enggak disuruh pakai seragam supir gitu, enggak. Ya kalau Anda belum nonton video itu, silakan ditonton karena itu bagus sekali ya. Mang, ini baru facelift. Ini yang faceliftnya Ya, berarti facelift terbaru ya. Oke. Dan Xpeng X9 itu sebelum facelift aja, itu menurut kami udah mobil Cina yang paling enak impian Mamang. yang pernah ada. Iya, impian Mamang. Iya, impian. Dan mungkin di kelas ini juga ini udah paling enak walaupun lawan yang internal combustion. Betul. Iya kan? Nah, sekarang sudah ada faceliftnya lagi. Ada beberapa perubahan. Apa sih? Perubahannya Nih. apa? Depan sini beda nih. Iya. Ya. Oh iya beda, Ding. Iya beda. Ini namanya AGS Air Intake. AGS. Oh jadi kebuka iya. tutup gitu bisa agak sedap. Bagus. Buka tutup. Iya. Keren kan? Keren. Terus desainnya Starship design. Kayak macam Starship. Iya. Ya? Jadi bisa keluar angkasa. Enggak juga gitu. Nah, ini mobil kalau dikasih X-Wing gitu, keluar angkasa pantas. Pantas sih emang. Iya kan? Dari depannya. Oke. Futuristiknya agak berlebihan gitu loh. Iya. Terus ini kan streamline banget ya, Bang. Ini coefficient of drag-nya. Kan ini penting nih mobil listrik, coefficient of drag. Coefficient of drag-nya 0,236, Mang. Wih, bagus dong. Bagus makanya. Jadi, Mang, kalau kita di tol dengan coefficient of drag yang lebih baik, Ya. itu pasti lebih hemat karena mobil listrik tuh di tol tuh musuh banget di kecepatan tinggi deh, jadi lebih boros. Bener. Kalau ini ya terkompensasi dengan Coefficient drag yang bagus. iya, hambatan Ya kan? angin. Jadi efisien baterainya. Iya. Terus gitu nih, sini. Ini pelek nih. Hah, beda lagi? Beda lagi, baru lebih keren dong. Hah? Lebih keren dong. Ya, tetap 20 inch. Terus kok logonya sama terus? Hah? Ini emang Ya posisinya kita bisa ngepasin nih, parkir logonya berdiri gitu, pas. ini muter nih? Nggak Muter. muter. Jadi mobilnya jalan, Dia tetap teksnya gini. diam. Wah, keren Keren banget. nggak? Keren. Biar kalau orang lagi jalan ngeliatin atau motor lihat mobil apa nih? Oh, Xpeng. Iya. Gitu. Lihat itu aja logonya Lihat itu tuh. kelihatan. Makanya Desainnya futuristik banget ya. futuristik banget. Mamang pernah itu mobil apa? ini challenge kameranya ada berapa? Ayo ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini belum. Kamera iya, itu. depan. 7, Kamera ini. 8. Ada lagi nih banyak kameranya, Om. Kamera depan ada berapa emang? Depan naruhnya di Di mana? Oh, atas. ini. Udah pokoknya banyak deh. Matanya ada di mana-mana. Nggak usah dihitung. Canggih banget ya. Iya. Jangan-jangan jumlah kamera grup Motomobi ini kalah. Iya. Ini mobil dengan kamera terbanyak di sini. Ini banyak banget ini. Banyak banget. Banyak banget. Nanti kalau Dan senangnya Om ini tuh udah pakai teknologi AI gitu. AI mulu. Iya, karena Mamang suka pakai AI. Terus Mang, nih pintunya Mang. Soft closing, Mang. Mewah. Oh iya, depannya juga gitu ya? Depannya juga. Belakangnya Belakangnya? biasa, pintu geser, ya kan. Dan ini mobil ada 5 level ketinggian. Dia bisa naik turun 5 level Oh, gitu? ketinggian. Jadi kita mau masuk yang model nyamannya kayak gimana? Bisa. Ya, nggak Terus? salah sih mobil impian. Om mau beli emang mobil ini? Sebenarnya kepengen. Kepengen banget. Pengennya banget. Pengen banget. Cuma ini sekarang kita lagi cari kelemahannya apa. Susah Om, ini Ya? mah Om. Apa alasan untuk tidak beli gitu loh. Susah. Nah. Susah. Nih, di belakang Ini ngecas di sini? nih charge nih. Oh iya benar. Bisa ini. Apa? Ditekan di situ tuh. Apa ditekan-tekan tadi Tombol. nggak mau? Mau nih ya, sekali lagi. Ini lagi nih. Ini sentuhan Mamang. Coba. Pijitan Mamang. Oh, nggak ya, keren mechanical. Ini Mang, untuk yang facelift, Ya. keren banget. Ini bisa ngecharge, DC chargingnya Ya, DC. 540-an kilowatt. Di Indonesia nggak ada Om yang bisa ngecas. Nggak ada, Itu. nggak ada. Spektrumnya nggak ada. Kayaknya baru 350 deh paling tinggi, paling kencang. Iya. Ya. Ini udah bisa nelen sebanyak itu. Iya, ini ngecharge 10% sampai 80%, 12 menit aja. Kalau harusnya segitu. Kalau harusnya segitu. Nah, emang lama-lama ya. apa? Ngisi bensin Ya, sama listrik tuh hampir mirip-mirip udah nanti. gitu. Iya, lama-lama begitu. Karena baterai gede ya, baterai gede butuh ngecar kencang.
baterainya tuh 110 kWh. Gede banget. Gede. Gede banget. Nah, Gede. tapi karena dia efisien, range-nya ini 615 km, tapi itu WLTP. WLTP tuh. WLTP. WLTP lagi. WLTP, NEDC-nya 700 lebih. Gila sih. Makanya ini tuh kayaknya Jakarta Surabaya sih nggak Enteng. nyampe sih harusnya. Enteng, bisa sih kayaknya. Kalau dia pakai koefisien drag segitu, Ya Rolling jalan tetap resistance jalan rendah. pelan-pelan. ya santai aja, jalan santai. Jalan Nyampe sih. santai, terakhirnya deg-degan tapi nggak suka jalan deg-degan tuh nggak suka. Ini wheelbase-nya panjang, itu Oh, karena iya. baterainya. Ini Gede. ya wheelbase-nya itu, ntar diukur dulu. Panjang banget. 3160 Bisa sih. panjangnya. Ukur lagi deh. Untung ada dia yang ngitungin, enak. 5316 mm. 5,3 meter. Yes. Keren banget emang. Ya kan? Nah, Nggak ini nyangka. mobil yang berat. Ini mobil 2,5 ton lebih, Mang. 2,5 ton. 2,5 ton lebih. Cuma tenaganya cukup. Karena ini 315 horsepower. Wih, gede. Torsinya 450 Nm. Oke, cukup. Pas. Ya cukup. Kita nggak mau ngebut-ngebut pakai mobil gede Iya. gini kan? Terus Mamang suka mobil ini ya. Hah? Tenaganya gede, senang di sini. Mang. Nggak tahu Mamang tuh agak beda emang. Gue nih kalau pertama kali ngeliat ini dulu ya, Ya. agak kurang cocok nih Ya. dengan desain begini. Ha-ha. Tapi lama-lama dilihat keren dan ngeliat yang biasa menjadi jelek. Iya, emang gitu. Ini jadi keren tuh begini. Iya. Nggak, ini kan mungkin salah satu desain MPV coupe yang coupe loh ini belakangnya. Iya, coupe. Coupe gitu. Unik. Unik sekali. Agak sih port tailgate lah, biasa lah, normal port tailgate ya. Nah ini kita naruh segala macam barang-barang sini, muat, Ya. lega banget. Sekarang ini row ketiganya, Mang, Ha-ha. itu belah 60-40 dan bisa dilipat rata lantai. Kita Oh, udah iya? pernah nyoba dan kita udah pernah nyoba rebahan di ini. Tapi yang itu yang before facelift. Ha-ha. Yang udah facelift bisa satu sisi aja, Mang. Nggak mesti iya, dua-duanya. iya. Jadi kalau misalnya mau bawa barang banyak tapi tetap mau bawa satu orang lagi itu bisa. Oh, bedanya di situ. Hmm. Ya, ini bawa barang banyak mau kemana? Apa enggak, ini cuma nyimpen doang. Mau pergi ya? Nyimpen dong. Iya, mau pergi, mau ya kan kita jalan-jalan naik ini Mamang nggak diajak? ke Bandung, Mang. Ikut, mau pulang. Weekend ya, Jumat ya? Iya benar. Pas banget ya? Iya. Iya. Ikut dong. Mamang belum bawa tas nih. Iya, makanya. Nah, terus ini bisa naik turunin mobilnya dari sini. Jadi kalau barang belanjaannya berat, kita mesti pendekin dikit mobilnya, itu bisa di sini pendekin. Oh iya tuh makin turun. Ih, keren ya. Naiknya juga naik ya. Naik dong. Naiknya juga bisa. Naik dong. Tuh, naik tuh. Iya jadi tinggi tuh. Nonggeng dah mobilnya. Nonggeng, Mang. Ini bisa diatur tingginya ya. Ini kita atur 90%. Ya, Nah, karena waktu itu kan ada videografer Eki. ya, Karena Eki udah cabut. ya. Ya. Takut nggak nyampe dia. Mm-mm. Karena tinggi-tinggi. Tuh. Tuh. Kita ke belakang. Kita nggak usah coba duduk belakang ya, karena itu udah pernah dilakukan di video sebelumnya yang sampai rebahan. Oke. Ini kan masih bisa dimundurin lagi dikit. Banyak sih. Nah. Ah, Mamang pengen lihat sih. Nih. Oh, warnanya jadi bagus ya. Nih, interiornya bagus. Mamang duduk sini nih. Duduk. Mau duduk. Mau duduk. Alhamdulillah. Ini kita bisa mundurin habis lagi. Jadi bisa sejajar dengan para bos, ya ampun. Ya. Ini kan ada TV nih di atas, Mang. Ya. TV-nya gede banget. Tuh. Ini kita baru download aplikasi Apa? namanya Caravan. Kita bisa karaoke. Tapi mesti register dulu dan ada berbayarnya gitu loh. Oh gitu. Ya, ini jadi ada aplikasi yang bisa download di sini. Ah, Mamang suka banget karaoke. Nah, tapi dengan kita ngidupin ini, Mang, Ah, sudah otomatis bisa karaoke. Oh iya? Suara Mamang jadi bergema, asik banget ya. Ada ekonya. Asik. Jadi kita bisa nyanyi, kita dengerin lagu aja biasa pakai Apple CarPlay. Kita dengerin lagu biasa. Kan sekarang Apple Music itu bisa ngilangin vokalnya. Iya. Nah, Iya, bisa langsung ya. langsung aja bacanya dari handphone. Ini bukan efek dari editor ya, ini bukan. Ini Iya. suara dari sini. Ya, cek. Mikir di mana sih? Mikir di sini nih ternyata nih. Asik kan? Mikir di mana sih? Mikir di sini nih ternyata nih. Masuk di situ ya? Nggak bunyi, Mamang. Oh, bunyi. Dia ada cancelingnya soalnya tuh. Tuh. Oh, oke. Jadi bisa fly me to the moon. Cup holder normal. Meja Kasih juga. normal dikasih. Wireless charging, coba. Terus Mamang, ini bisa Apa? gini, Mang. Dia bisa zero gravity mode. Nih pencet, ini tinggal digeser, Mang. Ini belakang ini. Ini bisa geser. ke bawah. Rusak. Nah, tuh. Oh, ngumpul ini di bisa situ? bisa dipanasin, Mang. Terus ini bisa pijet. Tuh kan?
Pijet. Mama kan biasa pijet tuh gerap kan? Iya. Ini bisa sambil duduk. Oh gitu, enak banget ini. Terus ini zero gravity mode. Gimana tuh ceritanya? Zero gravity itu nggak ada nol gravitasi? Iya, jadi rasa terbang. Oh, rasa terbang. Pantesan kayak Starship tadi tuh. Wah, enaknya. Ayo, ke Bandung yuk. Gini, mantep kan? Enak banget ya, ke Mantap, Bandung yuk. Ada. Gila, ini mobil almost perfect. Ada pendinginnya juga, pijat segala macam. Pijatnya ada mode-modenya juga, mau pijat model apa. Ya. Terus kalau kita bawa minuman dingin, kita bisa taruh sini. Ayo, asisten. Ini bisa panas dingin nih. Ini bukan yang dikasih hawa AC itu kan? Bukan. Ini benar-benar kulkas. Panas dingin pula. Oh iya nih, ini sampai 3 derajat nih, Iya. ada tulisannya. Ini hot. Nih. Oke. Hot oke, 35 oke. derajat. 50 derajat. Di sini. Tuh ke situ jadi dingin. Ngatur AC dari sini. Ini fan-nya. Tapi ini tombolnya tombol sentuh rame-rame ya. Tapi kerasa nggak sih ada feedbacknya? Ada, coba. Terasa, ditekan terasa. Iya, ada tek gitu. Terus buka panoramik, blindnya ini dari sini. Terus jadi satu juga sama jendela. Banyak banget tuh tombolnya, seneng banget. Terus ini ada blindnya buat privacy lebih di dalam, nggak tahu mau ngapain. Iya. Terus ini ada kisi AC emang Oh, ini teh AC. bersih, nggak kelihatan. Bersih tuh kan, terasa AC keluar kan? Beneran dong. Kok nggak ganggu kepala atau Sama gimana sekali. ya? Aneh ya? Sama sekali. Ini Mamang dari tadi enak dipijitin tahu. Iya. Makanya. Hah? Wow, Nanti balik keren. badan, Mamang. Iya, power charging nih. Harus charging. Terus Tuh. ini Nah, ini sangatur. adalah versi yang long range Pro Plus. Karena ini adalah yang Pro Plus, joknya itu dapat yang gede begini. Oh gitu. Ya. Kalau yang nggak pakai Plus, Ah. joknya yang lebih kecil tapi komplitnya sama. Ah. Nah, karena joknya lebih kecil, kita bisa akses ke belakang tuh lewat tengah. Oh. Gitu. Kalau ini masuknya berarti lewat ini harus majuin dulu. Majuin dulu. Sekarang karaoke itu nggak usah ke tempat karaoke ya, kalau gitu ya? Pijet nggak perlu ke tempat pijet. Iya benar, ada di sini, Ada di sini semua. Lengkap. Heeh. Iya. Komplit kebutuhan bapak-bapak. Iya. Aduh, asiknya jadi penumpang di sini. Ini driver tuh terlalu dimanjakan di sini. Oh, driver juga dimanjakan sama ini. Sangat dimanjakan. Kenapa emang? Posisi nyetir enak. Oke. Ini full electric seat, Ya, 8 way. 8 way. Tuh, ada Kursinya lumbar bisa hamil support nggak? juga. Hamil? Bisa. Bisa hamil ya? Bisa kursinya? dihamilin. Oke. Saya hamil. Ini bisa diatur dari sini juga, tombol fisik ya. Jadi nggak usah repot-repot. Di layar di mana? Majuin jok kiri gitu. Iya. Ada di sini semua. Ini semuanya lapis kulit, Mang. Mewah sekali. Itu speaker ya? Speaker nih, audionya tuh Melayang gitu. X Opera. Nah, biasanya dulu pertama kali ada mobil Eropa bikin yang model parutan gini, Mang. Kalau dipegang sakit, beneran kayak parutan. Lebih halus. Ini halus ya? Halus. Oh iya bener. Udah Tapi enak. sekarang mereka bikin nggak kasar lagi. Halus kan? Iya, ini semua ventilasi AC itu kayak Ventilasi AC loh ini. bagus Tuh, ya. pertanyaannya gimana cara ngatur arah AC-nya? Gimana coba? Nah, ngatur arah AC-nya itu di sini. Oh, I see. Tuh, Ya, bisa atur sini. iya. Jadi nggak usah repot-repot begini. Nah, kenapa dia pakai elektrik? Terjawab, karena ada intelligent fan, terus dia bisa swipe kayak mobil mewah. Gitu-gitu ya. Yang kanan kiri tuh. Swing-swing gitu ya. Swing. Oh. Bisa Ini buat semuanya. buat Nih. rame-rame tuh. Sweep, intelligent fan, drivers Drive indirect. Terus free fan tuh yang bebas sekarang ini kemana aja. Jadi kan Mama kan nggak suka kesentor, tapi sukanya dingin aja kan? Iya, bener. Enggak, tapi walaupun dia begitu tadi Itu kayak kayak adem aja gitu, enak apa ya, maksudnya sepoi-sepoinya sejuk, enak. Sejuk aja. sejuk sepoi-sepoi. Enak. Makanya aja ventilasi AC-nya semuanya diatur di layar sini. Ya ada plus minusnya, tapi karena dia pengen ada kecanggihan ini, jadi harus diatur secara elektrik mungkin begitu Itu ya apa kan? sebelahnya tuh? Steering. Nah ini buat pendingin dan pemanas jok, ini kan bisa dipanasin, Jangan. bisa didinginin. Nah, Udah nggak usah. ya, Aja. Ih, gitu. Mm-mm. Ada pemanas. Panas Ini, tir, setir. panas tir. Jadi kalau yang orang yang tangannya butuh kehangatan, nyetir ini cocok. Ya. Ya kan? Gila. Mamang nih udah seminggu nggak pulang. Nah, iya butuh makanya udah kehangatan. ikut ke Bandung. Makanya. Ya kan asik. Nggak. Mumpung dah. Ya, nah, komplit nih kamera 360. Ya. Jelas ya. Oh, iya, Ini bagus. gambarnya bagus banget. Bagus. Oke. Kemudian ini spion tengah, kan layar. Mm-mm. Layarnya juga bagus banget. Mm-mm. Kayak ini kayak cermin gitu jadi saking Ya. bagusnya. Kenapa dia pakai layar? Karena begitu TV iya. belakang kebuka kan Ketutup, ketutup. Man. Jadi lebih baik emang layar Pakai di situ. kamera. Nah, ada lagi, Mang. Apa tuh?
ini blind spotnya, kan ada blind spot monitor, pakai layar, pakai kamera blind spot monitornya, ya kan? Gimana? Biar Coba. Jadi gini, kalau kita sen kanan, Ya. itu ada blind spotnya terlihat jelas di head up display baru mobil ini. Oh iya. Nah, jelas Mama nggak bisa sekali. ngeliat sih Nggak sini. bisa. Jadi Di situ? terserah, kita bisa naruh di sini, bisa juga naruh di head up display. Kalau kami milih naruh di head up display. Memang gini, ini head up display itu gede banget. Kita kelihatan gede banget layar di depan situ. Kalau mundur juga nongol di situ. Oh nongol dua-dua. Bisa ditongolin. Jadi settingan di sini nih, saking banyaknya sampai bingung. Nih, head up Atau display. Ya kan? Nih show image on head up display. Ini bisa ke semuanya. Tuh. Ya, send coba. Harus jalan. Nah, tuh. Oh iya. Ini blind spotnya nih. Ini yang kelihatan di head up display. Canggihnya. Tuh. Tapi kalau udah HUD nggak usah ini lagi. Banyak yang nggak suka gitu, mungkin kalangan penglihatan ke depan itu bisa dimatiin. Canggihnya. Dan mobil ini bisa one pedal driving ya kan. Jadi ini ada stop mode. Hah? Jadi one pedal driving. Aduh senengnya. Enak loh pakai one pedal driving itu. Makanya nih top sekali deh. Kantong pintu lega. Di bawah banyak tempat penyimpanan. Charger USB A, USB C, wireless charger kenceng-kenceng. Iya. Cup holder 2 standar. Ini lumayan banyak loh, isinya lumayan gede karena di bawah ada kulkasnya. Dengan kulkas segitu gede ini masih dapat segini gede itu lumayan. Iya. Masih ada gitu. Masih ada. Lacinya. Ya, tuh. Oke aja sih ini sih. Oke aja. Nggak terlalu gede-gede amat sih. Cuman ini kantong pintu. Kantong pintunya gede banget. 1 liter bisa nampung itu. Iya, karena mobil ini emang gede. Oke, nah sekarang Wih, ini apaan ini? Ada orang. Ini kan ada orang nih, kameramen. ini Rian. Terus ada orang satu lagi ada hilang. motor-motor. Ada mobil-mobil parkir, tiba-tiba ada pickup mobil banyak banget nih tiba-tiba kita. Amin. Ini Waktu itu pernah naik yang lama, Mang. Udah, ini penasaran banget Mamang apa nih? Ini buat safety, buat matiin X-Pilot Assist. Oh, ini pakai X-Pilot ya, adasnya namanya itu. Adasnya nama itu. Ini pinter banget adasnya. Makanya nanti pas di jalan kita coba. Ah. Terus driving mode-nya tuh, ada shoo-nya kalau sport mode, comfort mode. Sebenarnya driving mode-nya itu ada banyak. Jadi kalau tombol ini buat dua itu nih drive. Ada Eco, Comfort, Sport, sama individual. Apa aja yang bisa diatur individual? Throttle response, power steeringnya mau berat apa enteng, pedal feel, ketinggian suspensinya nih kan 5 level ketinggian, Ya ampun. kekerasan suspensinya 3 level kekerasan, regen brakingnya mau kayak gimana, stop mode-nya gimana. Wah. Banyak. Ini auto hold-nya, Mang. Heeh. Dia tuh nggak cuma berhenti terus mobilnya ngerem sendiri, nggak. Kita harus nginjek dalemin sedikit aja, Mobil nggak usah mewah. pakai tenaga. Itu yang benar. Mobil mewah. Itu yang benar. Jadi apa Sport. kurangnya? Ini lagi dicari deh tadi. Layar memang butuh penyesuaian gitu ya. Cuma dengan kebutuhan segitu banyak, kalau itu semua dijadiin tombol, sebanyak apa tombolnya gitu loh. Iya. Yaudah, anyway, jalan yuk. Ya, ntar dulu ngambil tas dulu. Pulang Bandung, la 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 la. Mana ya? Aduh. Giliran gua aja nggak mau ikut. Iya. Belum bawa tas nih. Iya, makanya. Jadi gini ya, si Mamang itu emang harusnya tiap weekend tuh dia pulang. Dia bisa nebeng ini, cuma kan dia kan bawa mobil ke kantor. Setiap Senin dia bawa mobil, masa mobilnya dia tinggal? Satu. Kedua, dia keenakan nanti jadinya. Ini mobil jadi penumpang enak, nyetirnya pun enak. Jadi ya ngapain ikut? Mendingan nyetir sendiri. Atau bawa kru yang lain. Nah, pada saat kita nyetir gini, karena ini adasnya top sekali, jadi bisa dengan tenang mobilnya yang nyetirin gitu loh. Kita set ke 80 km per jam, tapi tetap ngikutin kecepatan mobil depan. Jaraknya kita bisa atur di sini pencet ini. Ya kan? Enak santai. Nah,
Ini setir kan pasti beberapa detik sekali minta pegang. Ini kayak sebentar lagi pasti dia akan minta pegang setirnya. Walaupun hanya lurus saja, tapi kalau berkali-kali lebih cepat lagi minta pegangnya. Ini sampai sekarang nggak minta-minta nih, heran. Minta kayak, nah tuh, keep hands on steering wheel. Tanpa perlu digodekin, digoyangin setirnya, hanya cukup disentuh aja begini, itu dia fine. Jadi sensornya itu bukan dari goyangan setir, dari sentuhan tangan kita. Tapi memang kami matikan anti nabraknya. Anti nabrak ini penting sekali ya. Sebaiknya dinyalain, tapi kadang-kadang Om Mobi suka ada agresifnya sedikit, kita suka ngerem mendadak nih. Takut dia ngedetect ada sesuatu di depan, padahal kita sengaja. Nah, ini kita di tol ya, biasanya kita dengar suara nih kayak truk sebelah ini gede banget tuh. Itu biasanya kedengeran suara wow gitu. Sekarang nggak ada suara apa-apa. Ini mobil kedapnya luar biasa. Ini benar-benar kedap-kedapnya mobil premium, di atasnya malah mungkin. Ini jangan-jangan ada noise cancellingnya. Enak sekali. Nah, fitur karaoke yang tadi sayangnya nggak bisa diaktifin di depan apabila mobilnya lagi jalan. Kalau lagi berhenti aja baru bisa kita karaoke di mobil. Itu tanpa perlu nginjek gas, pencet plus atau nyolek gas, mobilnya akan jalan ngikutin kemacetan. Ini cocok sekali. Namun memang di Xpeng yang DX9 yang pre facelift, begitu ada motor lewat kanan kiri yang agak rapet, dia jalannya takut-takut. Kalau buat di tol gini, macet-macet di tol gini, sempurna. Tapi di Indonesia, karena mobil ini pasti, semua mobil yang dengan ADAS ya, pasti ngambil jarak aman, mudah sekali dipotong-potong masuk manusia-manusia lain itu. Nah ini, mobilnya mendetek semuanya, terdetek, termasuk apa? Termasuk lampu rem, termasuk kon. Kalau lampu remnya nyala, mobil depan dia akan nyala. Nggak tahu nih mobil truk depan dia bisa kedetek nggak dengan lampu model bolam biasa begitu. Dia nggak ngerem ya? Nggak ngerem, nah ngerem tuh terdetek tuh ngerem. Ini truk depan nggak ngerem ya kan? Dia ngelepas gas aja udah saking beratnya barangnya kali ya. Kasur tuh yang dibawa, padahal kasur berat ya, matras berat. Nih ada yang ambil bahu jalan nih, masuk juga. Orang ambil bahu jalan, komplit, kelihatan ketahuan. Motor ketahuan kelihatan. Motor ada orangnya apa enggak? Dia bisa bedain. Itu kan pinter sekali. Dan yang benar-benar luar biasa adalah kenyamanan mobil ini. Nyamannya sih, nih nanti kita naik MBZ, kita rasakan kenyamanannya. Oke, di MBZ sekarang kenyamanannya sih memang luar biasa. Bentar, lihat topeng dulu, mencong apa enggak? Wah, gede banget ini. Lebih gede daripada spion tengahnya. Bukan cuma bisa ngaca, itu bisa ngaca berempat itu tadi. Luar biasa. Ini ya di MBZ ya, rasa suspensinya itu kayak naik mobil sedan premium Eropa, atau enggak? Beneran, ini suspensinya sih luar biasa. Pindah lajur, tinggal kasih sen, mobilnya pindah sendiri, beres, nggak banyak mikir gitu. Ya kalau misalnya ada mobil di sebelah, dia nggak akan pindah lajur. Ya memang ketika kita membutuhkan tenaga, ini mobil tenaganya ada, isi ya. Ini misalnya kita matiin adaptifnya, tinggal colek rem dikit tuh mati dia. Kita oper sport nih misalnya, ada kedengaran suara shish, terus kita gaspol, nggak berasa 2,5 ton mobilnya, berasa lebih ringan jadinya. Nah, dan berasa lebih kecil pada saat kita di parkiran. Walaupun mobil gede dan panjang ya, ini kita lagi parkir mundur paralel di basement sempit, itu nggak berasa sempit basementnya jadinya. Kenapa? Karena ini lincah di basement. Karena roda belakangnya ikut belok. Apa fungsinya roda belakang itu ikut belok, all wheel steering? Itu seperti seakan-akan wheelbase mobil ini pendek. Walaupun 3,1 meter lebih wheelbase-nya, tapi berasa lebih pendek karena roda belakangnya ikut belok pada saat parkir. Enak. Nah, ini kecepatan tinggi, kamu nggak tahu nih, kalau kecepatan tinggi dia ikut ngebantu belok apa enggak ketika pindah lajur gitu ya. Mestinya sih iya. Tapi itu teknologi yang sangat dibutuhkan untuk mobil
sebesar ini, sepanjang ini, dan blind spotnya kelihatan jelas di head up display. Santai-santai begini sambil dengerin audio. Ada 27 speaker audionya, X Opera Premium Audio. Enak, dan yang bisa diatur-atur tuh banyak juga di sini nih. Sound. Tuh. Ada music effect. Driver speaker. Di sini juga ada speakernya. Banyak ya kan speakernya. Dan karena alasan copyright kita nggak nyobain speaker di depan kamera. Nah, ada kalanya ketika kita butuh manuver yang lebih untuk mobil 2,5 ton ini. Gimana caranya, kestabilannya gimana? Nah, ingat, ini ada 3 level kekerasan suspensi. Ya kalau kita ke sport mode pasti dia yang paling keras, yang paling sporty. Suspensinya juga dipendekin dikit. Sasisnya pun membantu karena ini ultra rigid construction sasis. Jadi sasisnya lebih kaku sehingga pada saat kita butuh manuver yang lebih zigzag, ngebut, mobil ini bisa melakukannya. Ketika lagi manuver gila-gila, kita gaspol. Nah nih, 0 ke 100 km per jam mobil ini diklaim 7,75 detik. Kencang, di bawah 8 detik, mobil 2,5 ton lebih loh. Terus kita mikir worst case skenario ya. Kalau kita lagi jalan gini kecepatan tinggi, tiba-tiba ban pecah. Nah, ini mobil ada fitur flat tire stability control. Jadi kalau ketika ban pecah, jalanannya licin, itu kita bisa lebih mudah kontrol mobilnya, nggak liar. Nah, banyak kecelakaan terjadi karena ban pecah. Nah, mobil ini sudah mikirin gimana cara menghindari jangan sampai terjadi kecelakaan apabila ban kita pecah. Nah, kalau amit-amit sampai terjadi kecelakaan, kita terlindungi dengan 9 airbag di dalam mobil ini. Dan Euro NCAP-nya itu 5 star. 5. Dan ADAS-nya ini ingat ada 16 fungsi ADAS. Dan ini kita lari 90 km per jam. Ini tempat 80 sebenarnya. Rasanya kayak jalan 50. Pelan banget. Rasanya tuh kayak begitu. Ketika kita kebablasan sampai 120, 130 km per jam, itu rasanya kayak masih di bawah 100. Mobil enak banget. Heran. Gimana ya? Itu aja deh. Malas parkir sendiri. Cat ini. Space banget. Yang mana ya? Ini. Maju dulu dia, karena kurang. Mana ada apa? Teknologi ya. Kenceng amat ya. From pasti gitu loh. Please continue after confirming continue. Dia nggak yakin, dia nanya kita dulu masih aman nggak? Please. Apa nih? Due to obstacles. Ada ini kali disangka obstacles ya. Yaudah, exit. Tapi udah, parkir kok kita. Walaupun Walaupun kurang mundur karena dia nggak yakin. Dia ada sistem yang karena dia nggak yakin, dia nanya manusia. Gak apa-apa. Nggak, ini sistem yang bagus. Karena biasanya kan smooth aja. Ini karena dia bentuk stoppernya itu berantakan aneh, dia nyangka itu adalah obstacles dan dia takut tuh lebih tinggi kena ke bumper gitu. Nah, kita istirahat dulu di rest area. Mau ngasih tahu ini, Xpeng itu ada aplikasi. Kita bisa nyambungin mobilnya sama aplikasinya. Namanya aplikasinya Xpeng. Range yang tersisa 416 km. Kondisi unlock, kita bisa lock dari sini. Jadi ketika kita lupa bawa kunci atau sengaja nggak bawa kunci, itu bisa auto lock unlock turn on. Jadi kalau kita deketin mobil tanpa bawa kuncinya, hanya bawa handphone ini, itu bisa otomatis ngebuka atau nutup. Nih misalnya Rian pegang kuncinya, kita menjauh. Nah tuh, kalau kita mendekat, kunci diem situ, nggak diapa-apain, pakai handphone aja. Oh, kebuka tuh. Kita mau kunci lagi, tinggal pencet. Kalau nggak mau pakai otomatis tuh, responnya itu cepet sekali. Ya, kalau kita mau nyesengin orang, ada orang lagi lewat jalan, kita klakson. Tuh, klakson dia. Tonton. Kita mau nyalain lampu flash. Lampu sen. Hazard ya? Tuh. Dia berjoget-joget.
Interior 24 derajat, kita bisa panasin kalau misalnya ini musim salju, kita bisa dinginin kalau misalnya lagi panas-panas sebelum kita masuk mobil. Dan banyak yang mau buka pintu. Nih istri suka marah-marah kalau datang ke mobil pintunya belum dibukain. Kita langsung buka dari sini aja. Unlock dulu. Kita buka dari sini. Cepet banget lagi responnya. Udah gitu, nih yang keren nih. Ini sebenarnya agak bahaya. Tapi kita coba. Kita bisa forward of reverse. Kita bisa mobilnya kita majuin dulu dikit. Preparing vehicle. Udah ready. Nggak ada mobil lewat. Kita bisa majuin dikit. Jadi kalau parkiran sempit, ada mobil tuh di jalan. Oke, mundurin dikit deh. Nih daripada minta orang terus. Kita mendingan turun dari mobil aja. Terus. Op. Gitu. Nggak ada orang dalamnya. Semuanya dari aplikasi ini. Lokasinya juga kita bisa tahu mobilnya di mana, parkir kita lupa parkir di mana. Tahu-tahu kita dari rumah, aduh mobil ketinggalan di mall mana tadi. Kita bisa lihat dari sini. Day 2. Sudah pagi di Bandung, kita nginep di Hemanggini Hotel. Nyaman sekali ya, dan sekalian bisa nge-charge. Jadi malam-malam overnight kita charge. Walaupun baterai masih di atas 50%, nggak apa-apa, jadi tenang. Besok paginya hari ini nih, nggak perlu lagi kita mampir ke rest area SPKLU untuk nge-charge. Walaupun sebenarnya cepetan di SPKLU. Anyway, sekarang saatnya kita coba duduk di belakang sambil jalan. Apa rasanya sehari-hari naik mobil ini dengan driver? Karena pasti sebagian besar pemilik mobil ini nggak ada yang nyetir sendiri. Itu pakai driver dan duduk belakang. Dan kita udah tahu dari kemarin kalau nyetir sendiri keenakan supirnya ya kan? Enak banget supirnya. Sekarang kita coba belakang. Oke, sekarang duduk belakang, disupirin. Inilah pemilik Xpeng itu ya, tempatnya di sini, biasa belakang kiri, atau biasa kalau ada istrinya atau pacarnya itu dianya di kanan. Tapi anyway, ini tempatnya. Hari-hari pakai ini sih luar biasa ya kan. Nah, di belakang sini sebenarnya selain kita bisa mengatur dari layar ini, di touchscreen untuk volume dan lain-lain, kita juga dapat remote. Cuma remote-nya nggak tahu kemana, nggak dipinjemin. Bisa ngatur-ngatur dari remote itu. Anyway, di belakang sini bisa terang juga karena ada panoramic roof yang besar di atas. Kalau dibuka begini, jadi kabinnya lebih terang. Cuma orang banyak nggak suka karena agak lebih ekstra panas. Nggak ada masalah, ada AC-nya kan. Cuma AC-nya ini arahnya tuh nggak bisa diapa-apain. Tapi kadang inilah yang kita butuhkan. Dan biasanya mobil itu kan kenyamanannya berbeda, duduk depan sama duduk belakang sini ya, karena center of gravity kadang-kadang lebih agak ke depan. Tapi ini kenyamanannya bener-bener sama. Ini kita mobilnya tuh bisa explore yang baru-baru. Nah, ketika kita nyetel audionya ini dari belakang sini enak juga. Biasanya kan enak tuh depan aja. Ini sampai belakang juga enak audionya. Saya nggak bisa setel karena copyright ya. Naro minuman dingin bisa di situ. Makanan ini kita bawa pisang goreng, mendingan masukin sini nih. Tumpah nggak? Enggak, pas. Oh pas, oke. Ya, Oke, kita tutup. Udah nih 35 derajat tuh. Udah. Kita coba seanget apa itu pisang goreng jadinya. Santai di belakang sini. Oke. Istirahat dulu rest area sambil mandangin mobil ini. Jadi, apa alasan untuk tidak beli mobil ini? Agak susah ditemukan ya kan? Coba komentar di bawah. Apa alasannya? Bentuk oke sekali, apalagi udah festive begini. Kelengkapan komplit semuanya ada. Kenyamanan, pol, luar biasa. Ya apa ya? Apa alasannya? Yaudah, kita pikirkan. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Sobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. Masih bingung apa alasannya? Komentar di bawah ya. Meanwhile, Kita buka pisang gorengnya, apakah hangat? Bener hangat.
Wanginya. Nggak amat. Nggak anget. Nggak sama sekali. Berarti kurang lama ya? Apa tahan itu ya? Ketahan ini mungkin dia bisa jadi. Oh, karena karton Itu kotaknya sih anget. kan. Karton ketahan kan? Ntar, paling tinggi berapa ya? 50 paling tinggi. 50 derajat, kita coba.